Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana sih caranya melakukan analisa kompetitor atau yang dikenal juga dengan nama competitive analysis menggunakan Facebook Ad Library. Facebook Ad Library adalah fitur yang memungkinkan kita untuk melihat iklan yang sedang aktif, baik iklan yang sedang tayang di Facebook maupun di Instagram. Untuk mengakses fitur ini, mudah saja. Cukup ketikkan facebook.com/ads/library pada browser dan tekan enter. Nah, di sini nih alamatnya. Sedikit catatan sebelum kita mulai. Yang pertama adalah iklan yang tampil di Ad Library adalah iklan yang telah tayang setidaknya 24 jam. Jadi jangan kaget nih kalau kamu baru buat iklan dan tidak langsung tampil di Ad Library. Dan yang kedua adalah kamu bisa mengubah tampilan Ad Library dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kamu lihat, Ad Library yang aku gunakan berbahasa Inggris. Tapi kalau kamu pergi ke pojok kanan bawah, kamu bisa klik bahasanya dan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita mulai saja pembahasan bagaimana cara menggunakan Facebook Ad Library. Ada 3 komponen yang penting untuk di-setup. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah Ad kategori, dan yang ketiga adalah kolom pencarian. Di kolom negara, kita bisa pilih lokasi di mana iklan itu sedang tayang. Jadi, kalau tertulis Indonesia, maka iklan yang akan ditampilkan di Facebook Library ini hanya yang tayang di Indonesia saja. Tentu saja kamu bisa mengubah lokasi negara apabila kamu ingin melihat iklan yang tayang di negara yang lain. Yang kedua adalah Ad kategori. Nah, ini adalah opsi di mana kita bisa memilih tipe iklan yang ingin dilihat. Ada 2 opsi yang bisa dipilih di sini. Yang pertama adalah All Ads dan yang kedua adalah Issue, Election, dan Politics. Dalam contoh kali ini, kita akan melihat semua jenis iklan, sehingga saya akan menggunakan All Ads. Dan yang terakhir adalah kolom pencarian, di mana kita bisa mengetikkan nama pengiklan, brand maupun kategori produk dari iklan yang ingin kita lihat. Nah, sekarang contohnya aku akan mengetikkan nama Happy Fresh karena aku ingin mengecek iklan-iklan apa sih yang udah aku buat minggu lalu. Setelah mengetikkan nama Happy Fresh, aku akan tekan enter. Nah, ada banyak sekali kan ya iklan yang sedang dijalankan oleh Happy Fresh. Dan kita bisa melihat semua koleksinya di Facebook Ad Library. Untuk melihat iklan dari brand lain, kamu juga bisa mengetikkan nama brandnya di kolom pencarian. Jadi contohnya, aku akan ketikkan Traveloka untuk melihat iklan apa saja sih yang sedang tayang untuk Traveloka. Di sini saya akan ketikkan Traveloka, lalu pilih opsi yang paling atas, Traveloka Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai jenis iklan yang tayang di Traveloka. Mudah sekali kan? Nah, bagaimana kalau kamu ingin melihat iklan dari kompetitor kamu? Contohnya, kamu adalah pedagang kosmetik, maka kemungkinan salah satu kompetitor kamu adalah Wardah. Jadi, tinggal ketikkan saja Wardah pada kolom pencarian dan tekan enter. Jadi, aku ketikkan saja di sini Wardah dan tekan enter pada opsi yang pertama. Dan kita bisa lihat berbagai jenis iklan yang tayang untuk Wardah. Lalu bagaimana jika kamu kebetulan lupa nih atau memang benar nggak tahu nama kompetitor kamu siapa? Nah, tenang saja, tinggal ketikkan saja nama produknya dalam kolom pencarian dan tekan enter. Jadi contohnya nih, aku pedagang apartemen dan aku pengen lihat nih iklan-iklan dari kompetitor aku yang juga jualan apartemen. Jadi mudah aja. Di sini tinggal ketik apartemen, lalu tekan enter. Dan teman-teman bisa lihat berbagai jenis iklan yang ditawarkan oleh para pengusaha properti. Dan kita bisa lihat berbagai jenis apartemen yang ditawarkan. Wah, ternyata ada banyak sekali nih ya promo apartemen. Lalu setelah mengetahui cara menggunakannya, mungkin kamu bertanya-tanya nih, apa saja sih sebenarnya manfaat menggunakan fitur Ad Library ini? Manfaat yang pertama adalah kamu bisa mengetahui taktik pemasaran yang sedang digunakan oleh kompetitor kamu. Sehingga kamu nantinya bisa membuat penawaran yang lebih menarik. Ataupun penawaran yang lebih unik. Contohnya nih, kalau kamu adalah sebuah bisnis UKM yang buka bisnis kopi. Dan kemungkinan kompetisi langsung dengan brand-brand yang udah lebih besar. Contohnya Kopi Kenangan.
Nah, step pertamanya, kamu bisa cari nih iklan dari Kopi Kenangan. Dan kamu bisa melihat apa sih teknik yang mereka gunakan untuk menarik perhatian market. Jadi pertama-tama, kita ketikkan dulu Kopi Kenangan. Nah, setelah kita lihat-lihat, ternyata teknik yang digunakan oleh Kopi Kenangan adalah beli 2, bayarnya cuma 18.000. Setelah mengetahui hal ini, kamu tentu saja bisa membuat penawaran yang jauh lebih menarik. Contohnya, kamu bisa memberikan penawaran beli 2 gratis ongkos kirim, atau beli 3 cukup bayar 24.000. Kamu juga bisa menawarkan beli 1 dapat 1 merchandise cantik. Nah, dengan mengetahui penawaran kompetitor, kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik. Manfaat yang kedua adalah kamu bisa mengetahui di mana saja iklan ini sedang tayang. Contohnya, iklan yang di tengah ini sedang aktif di Facebook, di Instagram, di Audience Network, dan di Messenger. Nah, sekarang kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin berkompetisi langsung dengan mereka di semua platform ini, atau kamu bisa memilih untuk fokus di salah satu platform saja. Manfaat yang ketiga adalah kamu bisa menggunakan copywriting atau pesan iklan yang digunakan oleh kompetitor kamu dan memodifikasinya untuk iklan kamu. Nah, caranya simpel aja. Nah, pertama-tama kita harus copy dulu kalimat iklan ini. Lalu kita letakkan di Google Sheet. Nah, selanjutnya kita bisa memodifikasi kalimat iklan ini seperti beli 1 gratis 1 gelas kopi cantik dan gratis ongkos kirim untuk pembelian 3 kopi. Nah, mudah kan? Sekarang kamu bisa menggunakan kalimat iklan ini untuk iklan kamu yang baru. Manfaat yang keempat adalah kamu bisa menggunakan kreatif yang mereka gunakan sebagai referensi dan inspirasi kamu dalam beriklan. Contohnya, kalau aku suka nih gambar yang iklan di tengah. Ini bisa aku klik kanan, lalu aku bisa copy. Dan bisa aku letakkan di Google Sheet. Selanjutnya, aku bisa membagikan file ini ke desainer agar bisa dibuatkan gambar yang mirip. Bagaimana kalau kreatifnya berupa video? Mudah saja. Pertama-tama kita cari dulu iklan yang berubah video. Nah, seperti yang ini yang ada di tengah. Kita klik play. Dan ini adalah video ya. Nah, kita bisa menyimpan video ini. Caranya mudah saja. Klik kanan, lalu kita bisa klik tombol Save Video As dan menyimpannya di komputer. Selanjutnya, kalau filenya sudah tersimpan, kamu bisa membagikan file tersebut kepada desainer sebagai referensi untuk pembuatan video iklanmu di kemudian hari. Dan tentu saja manfaat yang kelima adalah kamu bisa mulai mengidentifikasi kira-kira iklan mana sih yang kemungkinan efektif bagi kompetitor, yaitu Kopi Kenangan. Logikanya, semakin lama sebuah iklan itu dijalankan, maka kemungkinan besar performanya memang bagus. Untuk melakukannya, kamu cukup scroll aja iklan ini sampai ke bawah, sampai mentok. Dan kamu bisa temukan iklan yang kemungkinan punya performa yang bagus. Seperti yang kamu lihat di sini, iklan yang paling bawah aktif sejak tanggal 6 April. Dan hingga video ini dibuat, yaitu 23 Mei, Kopi Kenangan tetap menggunakan iklan ini. Nah, besar kemungkinan iklan ini memiliki performa yang bagus untuk mendapatkan pengguna baru untuk Kopi Kenangan. Mudah sekali kan? Nah, jangan berhenti sampai di sini, karena sekarang giliran kamu untuk melakukan competitive analysis dan mulai memata-matai iklan kompetitormu. Siapa tahu nih, ada 1 atau 2 hal yang bisa kamu pelajari dan modifikasi untuk dijadikan senjata ampuh menarik perhatian calon pembeli. Selamat mencoba dan kita akan ketemu lagi pada video part yang kedua. Bye!